dipersembahkan oleh Kembali di Sioto, kita masih bersama Kepala Eksekutif LPS, Lana Sulistianingsih. Bu Lana, ini kalau kita melihat sejarah LPS, ini sebentar lagi LPS akan berulang tahun kalau saya tidak salah ya? Iya betul, nah, 15 tahun. Selama 15 tahun perjalanannya ini, apa yang menjadi catatan LPS dan ke depan ini akan seperti apa, Bu? Iya, baik. Tentu selama 15 tahun ini bukan waktu yang pendek ya bagi LPS ya. Kita mengalami beberapa, sempat 2008 itu sempat ada kasus, kita tahu bahwa ada kasus Bank Senturi gitu, itu yang menjadi bagian dari resolusi LPS juga. Nah, dari waktu ke waktu LPS terus berbenah untuk bisa menguatkan posisinya sebagai bagian dari KSSK tadi, stabilitas sistem keuangan, dengan terus memonitor penjaminan bahwa masyarakat itu perlu dibuat aman. Nah, ini kerja yang tidak mudah sebetulnya bagi LPS. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dengan kondisi adanya pandemi, kita ketahui bahwa ada mandat yang lebih besar, kewenangan yang lebih besar kepada LPS yang dituangkan dalam PP nomor 33 tahun 2020. Nah, mandat itu antara lain bahwa LPS bisa melakukan koordinasi yang lebih awal dengan OJK. Karena kita ingin bank ini jangan sampai dalam kondisi kalau dalam istilah LPS itu gagal gitu ya, masuk ke LPS. Jadi sebelumnya bisa dibantu untuk dilihat kondisi kesehatan banknya bersama tentu OJK. Koordinasi dengan OJK itu wajib dilaksanakan oleh LPS. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu dengan penempatan dana, dan yang ketiga adalah opsi-opsi resolusinya yang mulai berkembang gitu ya. Nah, ini kedepannya kita memang perlu bebenah karena situasinya tidak sama lagi. Nah, ini yang kita sebut sebagai new LPS. Kewenangan yang baru tadi itu membuat LPS tentu bebenah secara internal, baik dari SDM-nya, sistem IT-nya, proses bisnisnya harus lebih cepat. Nah, tuntutannya lebih besar lah kedepannya itu kepada LPS. Nah, ini kita memulai suatu milestone yang baru buat LPS ke depan dengan mandat-mandat yang baru tadi. Ya, ini kita sedang melakukan pembenahan secara internal dengan teman-teman yang ada di dalam ini, bagaimana kita bisa melakukan suatu percepatan gitu ya, sehingga di tahun 2021 kita punya arahan mengenai RKAT kita, itu LPS itu sebagai organisasi yang bisa adaptif. Adaptif artinya dengan berbagai perubahan yang ada, kedinamisannya yang luar biasa cepat, itu LPS mesti bisa lebih adaptif. Nah, untuk bisa adaptif, organisasi di LPS tentu juga harus agile, harus lincah bergerak, ya. Dan kita membutuhkan kecepatan bergerak dari semua teman-teman yang ada di LPS ini. Speed kita harus kita percepat. Nah, ini mungkin tidak mudah dalam proses perubahan organisasi di dalam, tapi kita terus berusaha untuk bisa mencapai arahan tersebut supaya kita di tahun ke depan ini menjadi new LPS yang tadi itu adaptif, lincah, dan mempunyai kecepatan yang cukup tinggi di dalam mengejar perubahan-perubahan tersebut. Oke, harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ya Bu ya? Ya, tentu saja ini kita harus begitu. Saya kira nggak hanya LPS ya, semuanya ya, karena kita banyak sekali yang berubah dari perilaku masyarakat yang semula misalnya kita bertatap muka langsung, sekarang lebih banyak dengan video conference, dan tadinya belanja offline gitu ya, sekarang banyak belanja online. Itu kan tentu mempunyai dampak yang besar ya terhadap perilaku masyarakat. Dan perilaku masyarakat itu tentu berdampak juga terhadap bagaimana perilaku mereka di dalam menabung, ya, berkonsumsi, seperti itu. Oke. Nah, ini LPS juga harus menjadi bagian dari perubahan itu. Oke. Dan ini salah satu bentuk adaptasi yang akan dilakukan. Ini pikiran saya Bu, nggak akan ada perayaan ulang tahun nanti ya Bu ya? Iya, kita sudah mencoba mendesain perayaan ulang tahun itu secara vidcon ini Mas. Iya, secara video conference. Memang mungkin kurang greget gitu ya, tetapi insya Allah lah kita coba bikin yang greget dengan video conference. Bu Lana, ini kan keberadaan LPS itu kan memberikan semacam keyakinan kepada publik bahwa dana mereka yang ditempatkan di perbankan itu akan aman. Meskipun memang secara rasio saat ini terlihat bahwa industri perbankan baik-baik saja,
Tapi, Ya. nah ini sekali lagi, dengan era teknologi informasi yang seperti sekarang, apakah LPS juga perlu untuk juga menyampaikan kepada publik, it's okay gitu, your money is okay, safe, everything Ya. is safe gitu, atau bagaimana? Ya, kita terus-menerus melakukan sosialisasi tersebut ya. Eh, Tidak hanya kepada masyarakat umum, tapi juga kepada pokoknya semua stakeholdersnya LPS lah. Baik itu ke perbankan, bank itu adalah mitranya LPS. Nasabah itu sahabatnya LPS. Ya, nah ini kita terus-menerus melakukan sosialisasi bahwa LPS ada di masyarakat pada saat ini dan kami memperkuat fungsi tersebut sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dana ini akan terganggu. Simpan saja di bank, tidur nyenyak, insya Allah aman gitu ya. Karena LPS juga tidak sendiri, bersama dengan KSSK, bersama dengan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, kita komit untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Oke. Ini saya juga memang kadang-kadang kalau mau masuk ke bank itu Bu, kalau di pintunya itu ada stiker lembaga ini dijamin sama LPS. Saya percaya tuh Bu, masuknya tuh Bu. Gitu ya, alhamdulillah ya. Tapi mudah-mudahan nggak setiap rumah ya kita harus kasih stiker ya, supaya kita lebih dikenal ya. Baik, Bu Lana, kita jeda sebentar. Kita Ya. akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.